Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian kita tentang sholawat. Kalau kemarin kita sudah kita kaji tentang kapan dan di mana sholawat itu kita ucapkan ataupun kita lafalkan, kita sanjungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini kita akan melihat tentang sholawat yang disyariatkan. Maksudnya sholawat yang disyariatkan di sini adalah sholawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tentu kalau ada sholawat yang disyariatkan, pasti ada sholawat yang tidak disyariatkan. Dan itu tentu banyak. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering mendengar, dan bahkan itu yang sering kita dengar. Tetapi justru sholawat yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi malah jarang kita dengar. Nah ini, maka di sini kita akan coba untuk kita lihat mana sholawat yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita telusuri dalam berbagai riwayat hadis, paling tidak ada 4 bentuk sholawat. Kalau Imam Albani di dalam kitabnya Sifatus Sholah itu ada 9 bentuk sholawat. Ya, saya menampilkan yang 4 saja, ya. Yang 4 ini. Nah, 4 sholawat ini, yang pertama adalah sholawat Ibrahimiyah. Disebut Ibrahimiyah ini karena di dalam sholawat itu menekankan kepada Ibrahim selain Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sholawat ini sering dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini diceritakan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu an, bahwa suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada
sahabatnya. Dan menurut Abu Mas'ud ini katanya wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah, dan pada saat itu kami sedang berada di suatu forum sahabat Sa'ad bin Ubadah. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang di forum itu, maka sahabat Bashir bin Sa'ad itu bertanya kepada Rasul. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, kata Bashir, amaronallahu an nusalliya alaika. Wahai Rasulullah, Allah itu telah memerintahkan kami untuk kami bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli alaika, bagaimana kami caranya untuk bersolawat kepada Anda? Maka kemudian diceritakan, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dari pernyataan sahabat Bashir itu terdiam, ya, terdiam. Hatta dhananna annahu lam yas'alhu, sehingga kami para sahabat itu yang berkumpul itu menyangka tidak ada seorang pun yang akan bertanya kepada Rasul, karena begitu berdiam. Ketika ditanya itu langsung berdiam Rasulullah. Setelah berdiam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasul, "Qulu, katakanlah, ucapkan." Ini perintah dari kata qala yaqulu, qulu, katakanlah, ucapkanlah. Maksudnya bagaimana sholawat itu, ucapkanlah, ya, atau katakanlah seperti ini, kata Rasulullah. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu biasanya pun kita waos, kita ucapkan pada saat tahiyat, ya. Baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ini sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat di forum Sa'ad bin Ubadah, dan itu banyak yang mendengarkan. Begitu. Jadi kata Rasulullah begitu sholawatnya. Itu disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Saya kira sholawat ini sudah tidak begitu asing dengan kita, karena baik pada sholat fardu, sholat sunnah, ya, ataupun sholat-sholat yang lain, pasti kita baca sholawat itu. Itu sholawat Ibrahimiyah. Kemudian yang kedua yang disebut dengan sholawat ummi. Disebut sebagai sholawat ummi karena di sana disebutkan Muhammad itu sebagai Nabiul Ummi. Nah begitu. Ini untuk membedakan saja, Pak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disebut sebagai Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Begitu. Ini menekankannya di sana. Ini juga sama diceritakan dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, sama sebagaimana sholawat Ibrahimiyah. Ini diceritakan, aqbala rajulun hatta jalasa baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, ya seseorang ini pasti seorang sahabat, tapi tidak disebutkan namanya. Di kebiasaan hadis, biasanya kalau sahabat yang menceritakan di sini Abu Mas'ud Uqbah bin Amr menika, biasanya dia sendiri. Biasanya dia sendiri. Aqbala rajulun, ada seseorang yang
berjalan ke arah Nabi hatta jalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, kata Abu Mas'ud itu, endahu, dan kita pada saat itu ada menyaksikan hal itu, kata Abu Mas'ud. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amassalamu alaika faqad arafnah. Adapun cara salam kepada Anda kami telah mengetahuinya. Fa kaifa nusalli alaika, dan bagaimana cara kami untuk bersolawat kepada Anda? Idza nahnu sholaina alaika fi sholatina, apabila kami bersolawat kepada Anda pada saat kami berdoa dalam sholat kami. Qala, diceritakan, fasomata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan itu terdiam. Hatta ajabna anna ar-rajula lam yas'alhu, sehingga kami mengira bahwa seseorang itu tidak akan bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakol, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sholaitum alayya, apabila kalian itu bersolawat kepadaku, kata Nabi, fakulu, maka ucapkanlah. Apa itu? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Terus kata niku Pak Ustaz, Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Kata. Ini disebut dengan sholawat ummi. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, sholli ala Muhammad, karuniakanlah sholawat untuk Nabi Muhammad, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan sholawat itu kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi, dan karuniakanlah berkah kepada Nabi Muhammad, seorang nabi yang ummi, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan berkah itu kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Dan ini namanya sholawat ummi. Pernah ngaos Bapak Ibu sekalian? Pernah baca sholawat mereka? Niki ingkang dipun ajaraken kalih Kanjeng Nabi. Niki sholawat ummi. Niki sangat jarang diucapkan oleh kita. Sangat jarang. Padahal ini disunahkan, diperintahkan oleh Nabi Mekah. Malah kita kadang-kadang sholawat Jibril, sholawat Nariyah, apal kabeh nek niku nggih. Napa meleh? Sholawat Tibil Kulum, napa meleh niku?
Tapi sholawat menika jarang, malah diwaos malah jarang ngeten niki. Padahal niku ingkang diajarkan oleh Kanjeng. Kemudian yang ketiga adalah sholawat dzuriyah. Nah niki karena dzuriyah menika ada ungkapan dzuriyatihi yang artinya adalah keturunannya. Ini diceritakan dari Abu Hamid atau Humaid As-Sa'idi, salah seorang sahabat Nabi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, umirna bis sholati alaika." Wahai Rasulullah, kami ini diperintahkan untuk bersolawat kepada Anda. Ini kan perintah Allah, ini kan dalam surat Al-Ahzab 56. Ketika turun ayat menika, para sahabat banyak yang takon kalih Kanjeng Nabi menika ngaten niki. Umir Nabi sholati alaika, kami telah diperintahkan untuk bersolawat kepada Anda. Fa kaifa nusolli alaika, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah bersabda, faqulu, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi terus ini ungkapannya Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, karuniakanlah sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya. Kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau mengkaruniakan sholawat itu kepada Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi, dan berilah berkah kepada Nabi Muhammad dan para istrinya dan keturunannya sebagaimana engkau telah memberikan berkah itu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid, di alam semesta ini engkau ya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Nah ini adalah sholawat dzuriyah. Ini juga jarak, dibaca jarak. Allahumma sholli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Kita jarak. Saya mendengarkannya itu jarak. Dan yang keempat adalah sholawat Rasul. Karena penekannya adalah Nabi sebagai seorang Rasul. Ini diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang populer, ya. Sahabat besar, sahabat yang populer, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan, kulna, kami bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, hadas salamu alaika, ini adalah ucapan salam untukmu. Fa kaifa nusolli, dan bagaimanakah caranya kami bersolawat kepada Anda? Qala, maka Kanjeng Nabi bersabda, qulu, katakanlah, ucapkanlah, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Dan niku sighotipun, bentukipun sholawat ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi mekaten. Dan insya Allah ini hadisnya semuanya sahih, sanadnya muttasil, hadisnya sahih. Maka kalau kita mengamalkan sholawat, sholawat menika lah yang kemudian kita hafalkan, yang kita amalkan. Kemarin kita sudah utarakan kapan dan di mana kita mengucapkan sholawat itu. Ya.
setelah azan, pada saat hari Jumat, pada saat doa, baik pada doa setelah sholat fardu ataupun doa-doa yang lain, ya, pada saat masuk ke masjid, keluar ke masjid, ya. Jadi dan yang lainnya itu dapat kita ucapkan sholawat-sholawat ini, kita baca sholawat-sholawat ini pada Kanjeng Nabi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita menggunakan sholawat ini itu adalah merupakan satu keutamaan. Karena apa? Karena ini diajarkan oleh Kanjeng Nabi langsung. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak membiarkan, wahai Nabi, bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda? Udahlah, terserah kamu aja. Tidak begitu Kanjeng Nabi. Wis ucapkan, terserah kamu saja. Tidak begitu. Tetapi Kanjeng Nabi menuntun, kulu, dengan ungkapan kulu, katakanlah, ucapkanlah. Seperti ini loh caranya. Begitu. Kata qala yaqulu, kulu itu artinya adalah perintah. Maknanya perintah itu adalah bahwa para sahabat itu harus mengucapkan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi itu. Bukan ucapan yang lain. Begitu. Maka ada satu kaidah dalam kaitannya dengan perintah menika, ya, di dalam kaidah usul menika, al-amru bisyai'in nahyun an diddihi. Nah, itu. Perintah terhadap sesuatu maknanya adalah larangan terhadap sesuatu yang lain. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan mengucapkan bentuk sholawat itu, berarti Rasulullah itu sudah membatasi bagi para sahabat kaum muslimin tidak berkreasi dengan model yang lain. Jadi kalau dalam kaidah usul mengatakan al-amru bisyai'in nahyun an diddih. Jadi perintah terhadap sesuatu maknanya adalah larangan terhadap sesuatu yang kebalikannya. Dan dalam konteks sholawat ini, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mentakyin, telah menentukan bentuk sholawat itu, berarti kita, ya, dilarang untuk kemudian mencari bentuk lain yang telah ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita merujuk dalam kaidah usul fiqh mengatakan. Karena jelas ini para sahabat ini bingung ceritanya pun. Piye to carane kita ini kok bersolawat kali panjenengan? Ini ada Abu Sa'id, ada Abu Mas'ud, ada Abu Humaid, ya. Dan mungkin juga ada sahabat-sahabat yang lain. Karena ada perintah Allah dalam surat Al-Ahzab 56 itu, sahabat bingung bagaimana sholawat kali Kanjeng Nabi menikah. Baru kemudian Rasulullah menuntun cara bersolawat itu. Makanya para ulama sepakat bahwa menggunakan sholawat yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah merupakan keutamaan. Begitu. Keutamaan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi setelah ini menegaskan itu dengan ungkapan perintah itu dengan sangat tegas. Dan tidak perlu juga dalam sholawat itu ditambah-tambah dengan bacaan yang lain. Sebagai contoh, namanya Allahumma sholli ala sayyidina.
Atau ditambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. Terus cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Karena yang ngajarkan Kanjeng Nabi mekaten. Jadi kalau kita cinta kali Kanjeng Nabi, kita cinta dengan ajaran ini pun Kanjeng Nabi. Amun ngantos kok malah kita ini napa? Menyatakan cinta kali Kanjeng Nabi, malah memilih ajaran sholawat di luar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah niku, ini penting sekali niku untuk penegas bagi kita semua. Makanya ngeten iki Bapak Ibu sekalian, ini saya membaca dalam kitabnya Muhammad Jamil Zainu, ya, yang mana beliau itu mengutip pendapatnya Ibnu Hajar Al Asqalani terkait dengan bentuk sholawat menika. Yang pertama ditambah dengan ungkapan Sayyidina, yang satunya mboten. Kira-kira yang lebih arjah, yang paling kuat itu yang mana? Maka Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, karena beliau adalah seorang muhdis atau muhaddis, ahli hadis, maka beliau menjawab bahwa yang paling arjah, yang paling kuat adalah yang ada riwayatnya, maksudnya yang tercantum di dalam hadis Nabi. Itu yang paling arjah, yang paling kuat. Maka seorang muslim ketika bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka yang dipilih, ya menika yang dipilih menurut Ibnu Hajar Al Asqalani menika adalah sebagaimana yang ada di dalam hadis. Mekaten. Tidak perlu kok kita mencari-cari sholawat model yang lain dengan ditambah-tambah, ya, disematkan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang tidak layak untuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mekaten. Nah, pendapatnya Imam Ibnu Hajar menika juga diamini oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah. Beliau menyatakan bahwa sebaik-baik sholawat itu adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata, itu menurut ulama ahli hadis naten menika. Ibnu Hajar menika seorang muhaddis, banyak kitabnya tentang hadis menika. Imam An-Nawawi sami. Di samping beliau sebagai seorang faqih, beliau seorang ahli hadis. Salah satunggalipun kitab hadis nggih menika kitab ingkang kita baca menika. Maka kalau panjenengan maos wonten babakan kitabus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Imam An-Nawawi mencantumkan riwayat sedanten, enggak ada satupun yang menggunakan Sayyidina. Iku Imam An-Nawawi. Wonten kitabipun niku Riyadhus Shalihin. Iki ada berapa hadis menika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hadis. Tidak ada satupun yang teks itu menggunakan Sayyidina. Nah, mengatakan. Nah, ini juga saya kutip di dalam ini, ya, penjelasan ini. Menika Bapak Ibu sekalian. Niku Imam An-Nawawi berkata. Nah, anehnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan ungkapan sholawat pada era kontemporer itu macam-macam.
niku. Tetapi sangat jarang orang mengajak sholawat itu pakai menggunakan sholawat Ibrahimiyah, sholawat Umi, sholawat Rasul. Jarang. Sholawat ke sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan wa salim salaman. Nah, kata nggih. Taman ala sayyidina. Apal, dalam apal Bapak Ibu sekalian. Karena dulu waktu kecilnya biasa pujian, apal. Niku. Dan banyak sholawat-sholawat ingkang lintunipun niku tidak disyariatkan. Bahkan ada beberapa kitab yang mengarang sholawat untuk Kanjeng Nabi menika dan itu menjadi bacaan di Indonesia yang begitu masif. Kitabnya ini adalah Dalailul Khairat. Pernah mendengar kitab Dalailul Khairat? Niku ingkang dikarang ditulis oleh Imam Az-Zajuli. Imam Az-Zajuli menika berasal dari Maroko, Marrakesh, Maroko. Seorang ahli thariqah Naqsabandi. Nah, menika Imam Az-Zajuli itu dibaca secara luas di Indonesia. Kitabnya ada ya bagian awal menika tentang nopo sebutan untuk Kanjeng Nabi akeh banget, gelaran-gelaran untuk Kanjeng Nabi menika kathah sangat. Yang itu tidak ada riwayatnya di dalam banyak hadis. Niku Dalailul Khairat, kitab Dalailul Khairat. Menurut Imam Muhammad Jamil Az-Zaini, ungkapan-ungkapan sholawat di dalam kitab Dalailul Khairat itu disebutnya bisa mendekati syirik kalau itu orang percaya. Itu kan membahayakan Bapak Ibu sekalian. Terus kita membaca sholawat malah justru karena berlebih-lebihan menika malah jatuh kepada kesyirikan, sesuatu yang tidak disyariatkan, bahkan bertentangan dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kita itu bersolawat kali Kanjeng Nabi, tujuannya kita itu mendapatkan solawat saking Gusti Allah. Kan Kanjeng Nabi mengatakan man sholla alayya sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Tetapi ketika kita berlebih-lebihan menyebut Kanjeng Nabi menika berlebih-lebihan, yang itu jauh daripada syariat, malah jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, menika ada satu kitab lagi namanya Burdah Al-Busiri. Burdah. Kalau kitab Dalailul Khairat menika bentuknya zikir. Biasanya dibaca, ada seorang mursyid, imamnya membaca, diikuti oleh para jamaahnya begitu ya. Itu panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Ada ratusan sholawat, bentuknya macam-macam. Dibaca itu, ratusan sholawat. Kalau ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, semuanya ada sendiri-sendiri sholawatnya. Dan itu ada ratusan sholawat, bentuk sholawat. Tapi itu tadi sholawatnya bukan didasarkan kepada riwayat, tetapi dikarang oleh Imam Az-Zajuli yang berasal dari Maroko menika. Jadi bukan
berasal dari Nabi, tetapi karangan dari orang yang yang lahirnya itu jauh ratusan tahun kalih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata Imam Busiri juga sama, itu mengarang burdah, tapi bentuknya burdah nyanyian. Bentuknya nyanyian burdah menika. Kalau di Dalailul Khairat menika bagian akhir ada burdahnya. Kalau saya buka itu ada berapa lembar itu? Ada 4 atau 5 lembar itu burdahnya. Tapi yang lainnya bentuknya zikir, gitu ya. Ada seorang imam yang membaca, diikuti oleh jamaahnya. Setelah yang akhir menika baru kemudian pakai burdah, pakai nyanyian dilakukan. Itu yang terakhir. Tapi kalau Imam Busiri dari awal sampai akhir semuanya burdah, bentuknya itu nyanyian. Tetapi itu pujiannya itu berlebih-lebihan kepada Kanjeng Nabi menika, berlebih-lebihan. Nah, maka itu juga dilarang ya. Al-madah, memuji Nabi berlebih-lebihan menika nggih boten angsa, boten pareng menika. Kalau masalah nyanyian, masalah burdah, masalah nasyid atau nasidah nggih mboten napa-napa. Menurut syariat niku mboten enggak masalah. Panjenengan melakukan burdah nggih mboten napa-napa. Pakai diiringi dengan alat musik nggih mboten napa-napa. Dalam di Muhammadiyah mboten napa-napa. Tetapi yang berlebih-lebihan itulah yang kemudian dilarang. Karena apa? Dikhawatirkan jatuh kepada hal-hal yang tidak, malah justru yang dilarang oleh syariat menika. Dan niki. Jadi itu dalam bentuk kehati-hatian. Ya kita buatan mengklaim orang yang membaca kitab Dalailul Khairat itu sesat nggih mboten. Orang yang membaca kitab burdahnya Imam Al-Busiri sesat nggih mboten. Tetapi kita tidak membaca itu dalam rangka bentuk kehati-hatian supaya kita tidak jatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, menika Bapak Ibu sekalian. Karena banyak para ulama berpendapat ngoten niku. Kalau ada para ulama yang mengkritisi suatu amalan yang bahkan itu disebut jatuh kepada kesyirikan, maka kita harus hati-hati terhadap amalan yang semacam itu. Lebih-lebih kemudian kalau kemudian sholawat yang semacam itu memang tidak ada di dalam nas hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah menikah Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kalau di lingkungan Muhammadiyah buatan nonton pembacaan Dalailul Khairat, pembacaan burdahnya Imam Busiri buatan nonton. Karena kita Muhammadiyah menyetop buatan angsa. Semenjak zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak oleh buatan angsa, buatan paham. Sehingga kemudian kebiasaan di lingkungan Muhammadiyah tidak membaca kitab yang kemudian yang sudah ditahdir oleh beberapa ulama. Nah, kita berhati-hati. Kita kan tujuannya bersolawat itu mendapatkan pahala dari Allah. Jangan sampai kalau kemudian bersolawat itu nanti kemudian malah justru mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, itu bentuk kehati-hatian. Kemudian cara membaca sholawat. Nah, para ulama sepakat bahwa sholawat menika adalah salah satu bentuk zikir dan doa. Para ulama sepakat. Maka karena sholawat itu salah satu bentuk zikir dan doa, maka cara untuk membacanya sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah di dalam kita berzikir dan berdoa.
Apa itu? Yaitu kita membacanya dengan cara sir, itu diutamakan. Sir menika boten keras. Ngoten. Itu diutamakan. Nah ini sebagaimana umpamanya dalam surat Al-A'raf ayat 55. Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian itu kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut, khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Dan insya Allah kita niki di Muhammadiyah terbiasa kita zikir secara sir menika terbiasa. Ya alhamdulillah kita sudah terbiasa dengan hal itu. Maka bersolawat pun dengan cara yang sir. Tetapi memang kalau kita dengar di dalam banyak masjid orang bersolawat atau solawatan sebelum ataupun sesudah azan menika suatu hal yang ketoke wajib. Gitu betul. Kalau habis azan lek ora solawatan ketoke ora sah. Pakai solawatan menika. Nah, padahal tuntunannya solawat menika dengan cara yang sir. Berkata. Bahkan menurut Muhammad Jamil Zainu solawatan setelah adzan yang keras-keras itu bisa mengganggu orang zikir, mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat rawatib ataupun sholat sunnah yang lain dan seterusnya. Ya, makanya kemudian diutamakan bahwa kalau kita membaca sholawat ya sholawat secara sir, membaca zikir secara sir dan seterusnya. Itu yang dianjurkan. Karena apa? Karena tradisi munculnya sholawat secara terang-terangan itu baru-baru saja Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bukan tradisi sahabat, bukan tradisi tabi'in, bukan tradisi imam empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Pada zaman itu belum wonten. Tetapi ngaos sholawat banter-banter menika itu mulai muncul pada zaman Fatimiyah, salah satu kekhalifahan Syiah wonten Mesir. Jadi sholawatan itu sudah mulai muncul di wonten masjid-masjid dalam rangka untuk menunggu menjelang sholat. Mekaten. Nah itu ceritanya pun mekaten. Sehingga kemudian tradisi itu terlestarikan hingga sampai saat ini. Jadi itu bukan tradisi lama, mboten, itu relatif barulah munculnya begitu. Nah, ya alhamdulillah di masjid-masjid Muhammadiyah itu alhamdulillah yang memang terkelola ya dengan baik di lingkungan Muhammadiyah itu biasanya lengang. Nah, habis adzan selesai ya kita zikir sendiri begitu tanpa ada rame-rame dan lain sebagainya. Baru kemudian iqomah. Memang tuntunannya mekaten. Karena kalau gini Bapak Ibu, sampai kemudian kemarin itu Menteri Agama mengeluarkan instruksi terkait dengan penata laksanaan masjid. Jadi bunyi speaker keluar itu 5 menit atau 10 menit sebelum sholat menika nggih. Itu karena apa? Karena selama ini masjid kita rata-rata itu tidak terkelola dengan baik, crowded, polusi polusi udara. Kalau sudah isya, maghrib, subuh atau apa menika kayak polusi udara. Karena apa? Habis adzan puji-pujian, wame mengatakan. Makanya kemarin sampai keluar instruksi Menteri Agama. Ya itu. Ya alhamdulillah menterinya itu dari Nahdlatul Ulama ngoten. Sama si Khalil Yakut Umas meniku. Kalau sekiranya kok menterinya dari Muhammadiyah itu diprotes habis-habisan itu.
Diprotes habis-habisan. Tapi untungnya menterinya dari Nahdlatul Ulama. Nah itu cukup bagus. Ya kita bersyukur dari lingkungan Muhammadiyah, alhamdulillah. Mas Khalil Yakut Khomas itu sadar juga ini. Ternyata selama ini masjid tidak terkelola dengan baik. Kadang-kadang ya suaranya wonten karuan, wis sudah ngeper-ngeper suara ya tetap pujian, didengar aja sudah gak enak gitu ya. Ya cukup adzan, setelah adzan selesai, setelah itu iqomah itu kan ya itu tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita semakin memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita bersolawat, berzikir ataupun apa itu memang betul-betul kita mendasarkan diri kepada apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.